Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Miss Reza, di mana kita bisa belajar bahasa Inggris dari dasar sampai kelar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan materi kita, mari kita membaca doa. Bagi yang non-muslim, saya persilakan untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagian muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, sudah. Buat kamu yang mau mencatat, mungkin ada yang bisa dicatat dari materi pembelajaran saya hari ini. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari materi yang pernah saya janjikan, yang sebelumnya adalah materi tentang subjek. Kita lanjutkan ke materi the verb. Oke, kita lanjutkan. What is the verb? Apa itu verb? Nah, perhatikan, the verb adalah kata kerja bahasa Inggris yang terdiri dari dua jenis kata kerja, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Memiliki tiga perubahan bentuk kata kerja dan aturan penempatan akhirannya. Oke, kita lanjutkan. Dua jenis verb. Regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Pada verb 1, verb 2, verb 3, dalam regular verb kebanyakannya diakhiri dengan ed atau d. Oke, saya bacakan. Brush, brushed, brushed. Close, closed, closed. Doom, doomed, doomed. Fix, fixed, fixed. Pay, paid, paid. Play, played, played. Open, opened, opened. Watch, watch, watch. Oke, itu untuk yang regular verb, akhirannya mendapat penekanan. Oke, untuk yang irregular verb seperti bring, brought, brought. Cut, cut, cut. Eat, ate, eaten. Fight, fought, fought. Give, gave, given. Hit, hit, hit. Make, made, made. Sit, sit, sit. Sleep, slept, slept. Kita bisa perhatikan bahwa dalam regular verb ini akhirannya lebih jelas mendapat akhiran ed. Tapi untuk irregular verb tidak ada aturan untuk menambahkan ed pada akhiran kata kerja. Kita lanjutkan ke irregular verbs. Di sini termasuk to be untuk irregular verb, karena to be yang pertama, to be kedua, to be yang ketiga itu ada am, was, been, are, were, been, is, was, been. Oke, jadi kalau misalkan ada kata I was, they were, atau he was, itu maksudnya was dan were di sini adalah kata kerja, tapi dalam format to be. Oke, kita lanjutkan kembali. Ciri perbedaan atau persamaan regular dan irregular verbs. Perhatikan, untuk regular verb 1, dia memiliki bentuk perubahan yang teratur pada verb 1, verb 2, dan verb 3 yang setelah saya katakan tadi mendapat akhiran ed. Nomor 2, untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, penggunaan verbs pada simple past formnya itu sama. Kayak gitu. Untuk subjek I, you, they, we, penggunaan verb pada simple present form tidak mendapat tambahan akhiran s atau is atau is. Nah, yang keempat, untuk subjek he, she, dan it, penggunaan verb pada simple present form mendapat tambahan s, is, atau is. Nah, kita lanjutkan kembali.
Untuk irregular verb tidak memiliki bentuk perubahan yang teratur atau yang tetap pada verb 1, verb 2, dan verb 3. Untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, dan it, penggunaan verbs pada simple past form sama, tidak ada perubahan. Untuk subjek I, you, they, dan we, penggunaan verb pada simple present form tidak mendapat tambahan s atau is. 4. Untuk subjek he, she, it, penggunaan verb pada simple present form mendapat tambahan s atau is atau is. Jadi di dua jenis verb ini, baik regular dan irregular, untuk she, he, it itu mendapatkan s atau is atau is pada bentuk present form. Oke, kita lanjutkan kembali. Contoh dari ciri perbedaan atau persamaan regular dan irregular verb. Regular past form ini adalah bentuk dari simple past tense, tapi kata kerjanya yang regular. I called you last minute. Aku tadi memanggilmu beberapa menit lalu. You bought me some food. Kamu tadi membelikanku beberapa makanan. They fixed a huge building in the city last year. Mereka memperbaiki sebuah bangunan besar di tengah kota tahun lalu. We traveled to Yogyakarta last month. Kami jalan-jalan ke Yogyakarta bulan lalu. He added me some trick to learn math. Dia tadi menambahkanku beberapa trik mempelajari matematika. She found her birthday present. Dia tadi menemukan hadiah ulang tahunnya. When the car crashed to each other at full speed, it became a huge accident on the street. Saat mobil-mobil tadi bertabrakan dengan yang lain pada kecepatan penuh, ini menjadi sebuah kecelakaan yang besar. Oke, perhatikan, ini adalah kata yang saya mau bahas adalah kata kerja dalam bentuk simple past tense. Called itu kata kerja yang kedua. Bought juga kata kerja yang kedua. Fix kata kerja yang kedua. Traveled kata kerja yang kedua. Added kata kerja yang kedua. Found kata kerja yang kedua. Crash kata kerja yang kedua. Nah, perhatikan dalam penggunaan bahasa Indonesianya, saya tambahkan kata tadi untuk menegaskan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang terjadi di masa lampau. Tapi ketika di dalam contoh nomor 5, they fix, saya tidak menambahkan kata tadi karena sudah ada keterangan tahun lalu. Oke, bisa difahami ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya. Sekarang kita lanjutkan ke irregular past form. Ini adalah kata kerja dalam bentuk past tense yang irregular, tidak beraturan. I spoke to you last week. Aku tadi berbicara kepadamu minggu lalu. You brought me some food. Kamu tadi membawakanku beberapa makanan. They made a huge building in the sea last year. Mereka membuat bangunan besar di tengah kota tahun lalu. We went to Yogyakarta last month. Kami pergi ke Yogyakarta bulan lalu. He taught me some trick to learn math. Dia tadi mengajarkanku beberapa trik mempelajari matematika. She found her birthday present. Dia tadi menemukan hadiah ulang tahunnya. It became accident on the street when the car at full speed. Ini tadi menjadi kecelakaan di jalan ketika mobil berada kecepatan penuh. Oke, perhatikan di sini ada kata spoke, ada brought, ada made, ada went, ada thought, ada found, ada became. Nah,
Kata kerja yang tadi saya katakan adalah kata kerja kedua, tapi dalam bentuk yang tidak beraturan, gitu. Artinya untuk yang tidak beraturan harus lebih banyak kita hafal lah, kita harus tahu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, perhatikan aturan penggunaan verbs pada simple past form. 1. Jika ada kata kerja berakhiran huruf konsonan, maka hanya menambahkan ed. 2. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf vokal e, maka hanya menambahkan d. Oke, saya ulangi lagi. Huruf konsonan adalah huruf mati. Huruf vokal adalah huruf hidup. Oke, bisa difahami ya. Huruf konsonan adalah huruf mati, huruf vokal adalah huruf hidup. Jika ada satu suku kata yang berakhir satu huruf vokal, satu huruf hidup, dan satu huruf konsonan, huruf mati, maka ditambahkan satu huruf konsonan yang terakhir dan tambahkan ed. Oke, jika ada dua suku kata yang berakhiran satu huruf vokal dan satu huruf konsonan, maka jangan ditambahkan huruf konsonan terakhir, cukup tambahkan ed. Jika suku kata kedua dari sebuah dua suku kata kerja, maka ditekan dan ditambahkan satu huruf konsonan lalu diakhiri ed. Jika ada kata kerja berakhiran satu huruf vokal dan huruf y, maka hanya menambahkan ed. Jika ada kata kerja berakhiran satu huruf konsonan dan huruf y, maka huruf y diubah menjadi ied. Jika ada kata kerja yang berakhiran ied, maka hanya menambahkan d. Jika ada kata kerja berakhiran s, ss, ch, sh, dan x, maka hanya menambahkan ed. Ini aturan penggunaan verb pada simple past form. Jadi penggunaan kata kerja pada bentuk masa lampau. Artinya ini yang terjadi pada kata kerja yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Contoh penggunaan kata kerja pada simple past form. Bentuk form. Ada dua huruf konsonan, M dengan R. Ditambahkan ed. Form, formed, formed. Harapan, hope. Satu akhiran vokal, satu akhiran konsonan. Hope, hoped, hoped. Oke, berhenti. Stop. Memiliki satu akhiran p. Stopped, stopped. Menawarkan offer. Offer ini dua suku kata, off dengan ver. Oke, tinggal tambahkan akhiran ed. Overt, overt. Mengakui, admit. Admit juga sama, memiliki dua suku kata, ada ad dengan mit. Hanya tinggal menambahkan ed. Admit, admitted, admitted. Menikmati, enjoy. Enjoy, dua suku kata, enjoyed, enjoyed. Cemas, worry. Worry, dua suku kata. Nah, ada dua suku kata di mana akhirannya ada y dan huruf konsonan. Oke ya. Yang y diubah menjadi i, ed. Jadi worry, worried, worried. Wafat, die, died, died. Ini jika akhirannya ie. Menonton, memperbaiki. Watch, fix. Tambahkan ed atau iya ed. Jadi watch, fixed. Watch, fixed. Oke, kita lanjutkan ya. Saya harap sudah mengerti. Oke, kita lihat contoh dari ciri perbedaan persamaan regular dan irregular verb. Nah, regular present form dan irregular present form. Kalau tadi yang saya sudah bahas adalah regular past form, bentuk masa lampau. Kalau ini bentuk masa sekarang, regular present form dan irregular present form.
Oke, kita mulai. I call her for you. You disturb me. They move to their village. We note all the booking. He promises some gift to his son. She goes to the chemical factory field. It brings more dangers than its safeness. Perhatikan, dalam regular present subjek ayu dewi itu tidak ada penambahan apapun, tidak ada penambahan s atau is dan lain sebagainya, kecuali yang he, she, it. Ini ada penambahan seperti kayak he promise, dari kata promise ditambahkan as, jadi he promises some gift to his son. Terus ada goes, akhiran o, go. She goes to the chemical factory field. Nah, terus juga ada it brings. Brings juga sama, kata kerja yang tidak beraturan hanya mendapat tambahan s karena subjeknya it. Oke, I call her for you. Aku memanggilnya untukmu. You disturb me. Kamu menggangguku. They move to their village. Mereka pindah ke kampungnya. We note all the booking. Kami mencatat semua pembukuannya. He promises some gift to his son. Dia berjanji memberikan hadiah pada anaknya. She goes to the chemical factory field. Dia pergi ke pabrik bidang kimia. It brings more dangers than its safeness. Ini membawa lebih bahaya daripada keamanannya. Ini untuk yang regular present form. Nah, sekarang kita lanjutkan ke irregular present form. I tell you, aku memberitahu kamu. You bring me some food. Kamu membawakanku beberapa makanan. They build a huge building in the city. Mereka membangun sebuah bangunan besar di kota. We go to Yogyakarta. Kami pergi ke Yogyakarta. He teaches me some trick to learn math. Dia mengajarkanku beberapa trik belajar matematika. She opens her birthday present. Dia membuka hadiah ulang tahunnya. It makes huge accident on the street when the cars are at full speed. Ini membuat sebuah kecelakaan besar di jalan saat mobil-mobil ada di kecepatan penuh. Perhatikan, untuk subjek ayu, they, we, ini tidak ada perubahan apapun. Kembali ke verb yang pertama dengan tanpa tambahan kayak tell, bring, go, go, build, go. Nah, untuk he, she, it ini mendapat tambahan is atau s gitu. Meskipun ya tidak ada perubahan karena ini ada verb ya. Verb 1 mendapatkan tambahan s atau is karena subjeknya he, she, dan it. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, perhatikan aturan penggunaan verbs pada simple present. Aturannya 1, jika ada kata kerja yang berakhiran huruf konsonan, maka hanya menambahkan huruf s. Ini untuk subjek she, he, it. Oke. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf y yang didahului huruf konsonan, maka ditambahkan huruf ies. Oke. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf z, maka ditambahkan huruf s. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf ss, maka ditambahkan huruf is. Jika ada kata kerja berakhiran huruf sh, maka tambahkan huruf es. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf ch, maka tambahkan huruf is. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf o, maka tambahkan huruf s. Jika ada kata kerja yang berakhiran huruf x, maka tambahkan huruf is. Oke, bisa difahami ya? Kita lanjutkan. Contoh penggunaan kata kerja pada present form. Bermain, play. Y sebelumnya ada huruf vokal. Play menjadi plays.
Terbang, Y sebelumnya ada huruf konsonan L. Y ada huruf konsonan. Jadi flies. Menyengat, buzz, buzzes. Rindu, miss, misses. Mencuci, wash, washes. Menonton, watch, watches. Pergi, go, goes. Memperbaiki, fixes. Oke, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan kembali. Oke, untuk materi kita selanjutnya yang akan ada videonya yaitu tentang objek. What is object? Apa itu objek? Nanti akan dibahas pada video saya selanjutnya yaitu tentang objek, dimana tentang pertanyaan yang tidak dimengerti tentang objek ada di situ semuanya. Oke, akan saya terangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu pembelajaran bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut cukup dengan like, subscribe, dan komen, serta nyalakan lonceng dan notifikasinya. Jika kamu suka dan mudah memahaminya, saya mohon dengan ikhlas menyebarkan atau share video ini ke teman-teman yang masih sekolah, saudara-saudara yang masih belajar, dan orang-orang yang membutuhkannya. Saya harap mudah-mudahan ilmu ini menjadi keberkahan buat kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Esa, memberikan banyak manfaat. And thanks for your support. Okay. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.